Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita lanjutkan pembahasan kita mengenai mata kuliah analisa struktur 3, di mana pokok bahasan kita ini adalah analisa struktur dengan menggunakan metode cross ya. Kemarin di video sebelumnya sudah kita jelaskan ada dua bagian cara untuk menganalisa portal bergoyang, yaitu menggunakan ini ya metode cross. Ada portal seperti ini kemarin kita sudah kerjakan sampai akhirnya kita dapatkan free body. Ini ya filenya, ini kemarin sudah saya berikan juga, silakan cek di deskripsi di video kemarin ya. Kita dapatkan hasil free body diagram momen ya, momen desain. Kemudian di video kali ini yang akan kita bahas adalah ini untuk mengerjakan validasi menggunakan program SAP 2000. Nanti kita akan coba kerjakan, kita bandingkan hasilnya. Ini udah ketahuan ya, outputnya sudah ketahuan di sini. Kemarin juga sedikit saya bahas. Nanti di video kali ini kita akan bahas langkah per langkahnya menggunakan program SAP 2000. Baik, kita masuk ke ini aja ya, ke program ini. Kemudian, oke, sebentar kita mau cek soalnya dulu. Soalnya seperti ini ya. Semoga ini masih kelihatan. Oke, ini udah cukup besar saya kira. Baik, kita akan kerjakan ini. Kita gambarkan modelnya struktur portal yang ada di soal ini ke program SAP 2000. Caranya kita klik File New atau ini ya, pakai icon New. Kemudian satuan sebenarnya terserah. Kita pakai tone meter saja. Nanti kalau kita pengen ubah pun nanti akan bisa kita ubah. Kita buat dua di frame, atau juga kadang juga kita gunakan yang grid only. Tapi untuk mempercepat kita pakai yang 2D frame karena kita tadi ya soalnya adalah portal atau frame. Tipenya adalah portal tanpa ada pengaku atau bracing, hanya portal saja. Kemudian jumlah lantai kita buat satu lantai karena satu apa dua ya, mungkin oke dua aja ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus kita pakai dua, walaupun di soal ini hanya ada satu lantai ya, atau baloknya hanya satu aja di atas. Storage kita buat dua, tingginya kita buat eh, totalnya adalah 8, tapi kita buat asumsi kita di sini nanti ini adalah untuk tinggi, nanti tinggi per lantainya itu 4 meter. Kita buat 4 meter saja. Nanti yang lain kita akan hapus. Tadi 4 meter ya. Kemudian number of base itu adalah apa ya? Jarak antar, bukan jarak ya. Jumlah kolom ya, atau ya jumlah kolom. Kalau dua berarti nanti jumlah kolomnya ada 3 base itu, lo apa namanya, ruang di antara dua kolom. Itu adalah base. Base-nya kita buat satu. Lebarnya berapa kemarin? Ada 8 ya, ini 8 meter. Yang ini kita buat default aja, restraint kita pasang, kita default aja seperti ini. Kemudian kita fokus ke dua dimensi, X, Z plane di sini. Kemudian ini bubble-nya akan saya kecilkan, koordinat, modif. Kemudian bubble-nya ini ya, bubble size-nya kita ubah 1 mungkin ya, biar kita agak terlalu, oke, seperti ini. Jadi kita bisa perbesar sedikit lebih fokus. Kemudian bentuk strukturnya itu di sini nggak ada balok, jadi baloknya kita taruh di atas, atau mungkin kalau kita grid line-nya kita hilangkan seperti ini. Kemudian kolom yang sebelah kiri itu hanya separuh saja, jadi bentuknya adalah seperti ini. Yang tadi dua lantai kita edit, kita koreksi menjadi sekarang satu lantai, bentuknya seperti ini. Kemudian tumpuan, kita lihat tumpuannya titik A dan D sama-sama tumpuan jepit. Nah, di sini kita select, kita bisa drag seperti itu, atau kita klik satu poin gitu. Kemudian klik assign, join, restrain, kita ubah menjadi, di sini ada voice restrain ya, itu bisa kita klik jepit. Di sini ada apa? Restrain untuk custom. Yang namanya jepit itu dia tidak bisa bergerak ke arah sumbu 1, tidak bisa bergerak ke arah sumbu 2 dan 3, 1, 2, 3 kita centang. Artinya pergerakan sumbu 1, 2, 3 itu kita batasi.
Kemudian rotasi atau kalau, apa ya, ini kaitannya dengan momen. Momen arah sumbu 1, momen arah sumbu 2 dan 3 itu nilainya sama dengan 0 semua. Karena yang namanya tumpuan jepit itu memiliki reaksi horizontal vertikal atau mungkin kalau 2 dimensi kan horizontal dan vertikal. Kemudian juga dia akan memiliki momen reaksi. Artinya momennya juga kita, centang, nanti akan muncul reaksi di momen. Klik oke. Seperti itu. Kemudian sebelum kita masuk ke mungkin kita ini dulu ya, kita berikan beban dulu ya. Jadi di balok ada beban, kita lihat sebesar 20 ton per meter. Kita kembali lagi ke sini, kita blok apa ini namanya? Baloknya, kemudian klik assign, frame load, kemudian ini yang merata, beban merata distribute. Kemudian kita buat dead load aja, nggak masalah. Di sini ada trapezoidal atau bisa beban ya beban yang nggak simetris ya atau beban custom, bisa beban segitiga, beban trapesium atau beban yang lain. Tapi karena bebannya beban merata, kita pakai yang paling bawah uniform load. Kita berikan tadi berapa? 20 ton per meter. Kita klik OK. Karena satuannya sudah ton dan meter, maka di sini satuannya adalah ton per meter. Ini ya 20 ton ya. Kemudian di join B di sini ada beban 60 ton arahnya ke kanan. Kita klik di sini, di join di sini, kiri atas, klik assign. Sekarang adalah join load. Tadi frame load, sekarang join load. Force. Kemudian kita di sini ada arah X, Y, Z. Arah beban di titik sini itu arahnya ke kanan. Artinya di sini kita punya local axis atau koordinat. Arah ke kanan itu adalah mengarah sumbu X positif. Karena positifnya arahnya ke kanan ya. Artinya kalau misal di sini itu arahnya bebannya arahnya ke kiri, nanti kita berikan tanda negatif. Tadi ya tandanya positif arahnya ke kanan. Sebesar 60 ton arah X. Tanya dead load dulu karena kita masih fokus ke ini ya, analisa struktur ya. Jadi kita agak main dead load, live load ya. Kita pakai yang default aja. Satuannya ton sudah benar. Kemudian oke. Akan muncul beban 60 ton di sini. Kemudian di titik sini ya, kalau nggak salah ya, di join ini ada beban 10 ton arahnya ke kiri. Ingat, arahnya ke kiri berarti nanti di arah X-nya kita kasih angka negatif 10 ton. Diklik, kemudian klik assign, join load. Di sini X-nya kita hapus, kemudian kita ubah menjadi negatif 10 ya. Jadi force arah ke global X, ke arah koordinat X. Klik OK. Jadi, seperti itu. Beban sudah selesai. Kemudian yang perlu kita edit yaitu ada di sini kekakuan. Ada ini 1 EI, baloknya 3 EI, kolom yang sebelah kanan 3 E. Kita akan coba ubah menggunakan mungkin ke apa ya? Kalau inersia mungkin susah ya. Inersia nanti kita akan buat sama. Karena kalau inersia itu kan berapa? Kalau segi 4 kan 1/12 kali B kali H pangkat 3. Ini ya. Nanti kita akan mainkan di material. Nanti E. Jadi untuk yang ini ya, yang 3 EI, nanti kita buat E-nya itu sama dengan bukan 100, mungkin 300 ya. Nanti kita buat 300, satuannya terserah, tapi yang jelas nanti kan sama. Kemudian yang bagian kolom sebelah kiri, ini ya, E1 sama E2 mungkin. Atau bukan 1 sama 2 mungkin. Saya ubah E3, jadi biar 3 EI gitu ya. Dan E1 atau 1 EI-nya. 1 EI-nya kita buat angka 100. Terserah angka 100. Satunya, yang penting pembandingnya adalah 1/3. Untuk nanti penampang, kita buat sama. Kita buat, ya terserah nanti kita coba atur sendiri. Kita buat dulu material, definisi material dulu. Kita buat material baru. Apa ya? Steel boleh. Ya, steel ya, nggak masalah. Ini ya, kita buat yang pertama E1, di mana E1 ini adalah kita buat angkanya 100. Jadi karena kita masih main di analisa struktur, angka ini nggak akan berpengaruh ke desain.
Ya nanti kalau desain ya nanti kita harus kerjakan benar-benar, tapi karena kita masih fokus di analisa struktur, mau diberikan angka berapapun nggak akan pengaruh ke analisa struktur ya, ini pengaruhnya hanya ke desain. Kemudian untuk berat sendiri kita buat 0 karena berat berat sendiri nilainya kita nggak hitungan ya, jadi yang dihitungkan tadi ada beban merata di balok, beban terpusat di kolom sebelah kiri, dan beban terpusat di 10 ton ini ya, 10 ton di sebelah kanan. Yang kita ubah hanya E, kita oke, kemudian kita copy material, kita ubah, ini adalah E3 ya, di mana E3 nilai modulus elastisitasnya adalah 300. Seperti itu. Yang lainnya kita default aja karena kita nggak masuk ke desain. Klik OK. Kemudian, oh ya, untuk penampang, kita penampang F-sectionnya kita pakai ini aja ya. Tapi materialnya kita ubah. Oh ya, ini berarti kita harus ubah ini ya, K1 itu untuk kolom. Kemudian kita copy aja ya, kita buat sama. Di mana di sini adalah K2 dan B1. Balok dan kolom yang sebelah kanan. Di mana nilai E-nya materialnya adalah 3. Jadi kalau kita bandingkan nanti, itu adalah 1:3. Caranya seperti itu. Kita masukkan, di sini kita select kolom yang sebelah kiri, klik assign, frame, frame section, kemudian kita ubah K1, kemudian yang ini ya, kolom ini dan balok, kita ubah menjadi K2 dan berapa tadi? B1 ya. K2, B1. Oke, seperti ini. Sekarang kita sudah siap untuk jalankan analisis programnya. Oke, sebelum masuk ke sana ya, mungkin akan kita coba cek, klik define load pattern mungkin ya. Ini kita buat 0 aja, kita pastikan saja bahwa berat sendiri kita hilangkan. Jadi self log multipliers-nya kita anggap 0. Walaupun tadi berat sendiri material kita sudah nolkan, tapi kita ya buat jaga-jaga saja. Kemudian yang perlu kita cek yaitu di sini yang penting juga, karena kita analisisnya ini adalah analisis 2 dimensi, maka di sini set analysis option-nya ini kita harus atur dulu jenis strukturnya. Yang jenis struktur yang kita cek itu biasanya kalau yang paling berpengaruh itu adalah kalau kita nanti belajar lebih lanjut itu adalah apakah ini strukturnya portal ataukah truss, itu akan pengaruh. Jadi yang kita kerjakan di sini adalah portal ya, maka kita ambil yang portal 2 dimensi atau di sini ada plane frame. Artinya ada deformasi arah X, jadi ada UX, ada deformasi arah Z, arah atas bawah, tapi nggak ada deformasi arah Y atau maju mundur ke arah layar ini ya, tegak lurus arah layar. Kemudian rotasi atau momen itu hanya momen arah sumbu Y, jadi memutar arah sumbu Y. Jadi rotasi X atau nanti momen minor ya, momen dua-dua itu kita agak hitungkan. Jadi yang dihitung adalah XZ plane, itu yang paling mudah. Atau kalau degree of freedom-nya kita setting seperti ini. Ini mungkin lebih jelasnya akan kalian dapatkan detail ini nanti di AS4. Jadi sementara mungkin kalian diikuti dulu, yang penting bisa paham dulu, langkah-langkahnya dulu. Nanti untuk konsep-konsep desain dasarnya nanti bisa kita coba bahas di kuliah yang lebih lanjut. Kita klik OK. Sekarang kita simpan. Ini kita kasih AS3 ya, AS3 portal. Portal bergoyang. Seperti ini. Kita coba running. Yang di run sebenarnya kita run semuanya nggak masalah, tapi untuk menghemat power ya, kita hanya running yang dead load saja. Kemudian run now. Ini adalah untuk deformasi. Untuk metode cross sepertinya kemarin belum kita hitung deformasi ya. Mungkin deformasi kita sekalian aja deh dicek nanti di AS4. Jadi nanti semester 4 kalian akan pelajari untuk menghitung deformasi. Walaupun mungkin di kuliahnya Pak Joko mungkin sudah diajarkan ini, tapi di saya nanti akan saya skip saja, saya gabung ke semester 4. Ini adalah untuk deformasi. Kemudian kita coba cek reaksi kemarin saya hitung nggak ya? Saya agak lupa. Sepertinya belum kita hitung ya.
reaksi nggak usah kita hitung, kita nggak usah cek aja, yang kita cek coba momen, karena kalau momennya berbeda pasti reaksinya akan berbeda. Kita coba cek untuk momen, jadi klik display, kemudian show force, kemudian frame. Kalau mau mencari reaksi adalah join di sini. Dari ini, karena bebannya adalah beban dead ya, dead load, maka kita klik hanya itu, kemudian klik OK, nanti akan muncul gaya-gaya reaksinya. Gaya reaksinya adalah seperti ini, satuannya adalah ton. Di sini satuannya ton. Kemudian kalau kita cek mau lihat gaya momen, kita klik ini ya, display, show force di bagian frame, kemudian ini dead load, kita klik yang momen 33. Di sini ada momen 22 dan momen 33. Momen 22 itu adalah momen minor, kemudian momen 33 ini adalah momen utamanya, momen arah sumbu, ya bukan sebenarnya bukan minor mayor ya. Jadi momen 22 adalah momen yang memutar sumbu 22 lokal atau ya bolehlah kita buat momen minor ya. Momen 33 adalah momen yang memutar sumbu 33 apa namanya? Dari sumbu lokal. Nanti sumbu lokal atau sumbu global itu apa nanti kalian simpan dulu pertanyaan itu, nanti kita coba bahas di kuliah AS4. Kita klik yang momen 33. Hasilnya adalah seperti ini kurang lebih. Kalau kita cek kita berikan ini ya apa? Angkanya ya seperti ini, kita show value on diagram. Jadi seperti ini. Kira-kira sama seperti yang saya cantumkan di apa namanya file MS Word kemarin. Jadi seperti ini. Baik, kalau kita bandingkan ternyata memang hampir mirip. Mungkin akan saya pecah gini ya. Oke, sub. Semoga kelihatan. Jadi di apa? Kolom sebelah bawah ada momen 73,7, di sub 74. Hampir mirip, terpaut 0,3 ton meter. Kemudian di sebelah kiri atas itu ada momen di cross ini ya, ada momen 23,6 dan hampir mirip. Di sub dia hanya berbeda berapa? 0,02. Kemudian sebelah kanan atas ada di cross kita dapatkan 142,3, di sub ya berbeda 0,3. Kemudian paling bawah 102 ya hampir beda 0,1. Artinya memang ini juga sebagai koreksi saya dari pekerjaan apa namanya tugas besar yang tahun-tahun kemarin. Nanti sambil dicek kemarin untuk yang namanya portal bergoyang itu cara penyelesaiannya itu harus ada 2 tahapan. Jadi tahapan pertama kemarin sedikit review, kita asumsikan bahwa portal bergoyang ini sebagai portal tidak bergoyang. Artinya kalau kemarin saya asumsikan di titik C ini kita berikan suatu apa namanya eh, tumpuan tambahan. Nanti akan muncul momen yang seperti ini, di mana yang pengerjaan tugas besar tahun-tahun kemarin itu hanya stop di langkah pertama saja, belum menyelesaikan lanjut ke tahap kedua. Dan di sini akan saya koreksi, di sini adalah untuk langkah penyelesaiannya. Jadi silakan bagi mahasiswa yang masih belum paham tugas besarnya bisa tanya ke Asdos. Kalau misalnya Asdos masih juga belum paham, silakan tanya ke saya sebagai dosennya. Dan ini sebenarnya langkah ini untuk portal bergoyang, di tugas besar juga ada dua soal. Yang satu disuruh menyelesaikan menggunakan metode apa Clapeyron ya, Clapeyron, dan yang soal yang kedua menggunakan metode cross. Dan dua-duanya ini, dua soal ini sama-sama portal yang bergoyang. Langkahnya juga sama, harus dilakukan 2 kali tahapan. Jadi tahap pertama kita asumsikan portal tidak bergoyang. Langkah kedua kita ada apa namanya perbandingan apa namanya deformasi horizontal. Kemarin ada pengaruh momen akibat pengaruh deformasi horizontal. Kita dapatkan reaksi R aksen atau R1 dan R2 kita bandingkan. Kemudian kita koreksi momen yang sudah kita kerjakan di tahapan 1 menjadi tahapan momen desain akhir. Dan itu sudah mirip dengan apa namanya sudah kita validasi menggunakan program dan itu hampir sama. Dan ini adalah yang tahapan pertama ya. Kalau kita cek, kita lihat menggunakan sub ternyata jauh beda ya. Yang kiri 28 sedangkan ini 74, yang selanjutnya yang ini 56, 23. Arahnya pun dia salah ya, jauh berbeda jauh. Yang momen di kanan atas menggunakan yang tahap pertama 79,
di sub aslinya dia 142. Ini memang perlu dicek. Jadi kalau coba kita akan coba kalau misal di sub ini kita buat di join sini ya, kita coba berikan apa ya, suatu uh, coba kita berikan tumpuan di mana dia mengekang deformasi arah horizontal kanan kiri. Kita klik assign, restrainnya kita buat custom ya. Kita buat custom dulu, kita coba satu-satu pelan-pelan. Translation satu, arah satu itu adalah arah X ya. Arah X itu kita kekang. Kemudian arah 2 atas bawah kita biarkan. Arah 3 juga kita akan biarkan ya. 3 terutama biarkan. Kemudian untuk rotasi kita sepertinya kita biarkan ya, coba. Oke, benar. Berarti yang dipegang hanya translation satu saja. Artinya dia tidak diizinkan bergeser kanan kiri, tapi dia diizinkan bergeser ke arah atas bawah. Dan berputar pun dia boleh. Kemudian klik OK. Maka bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah simbol kalau di sub ya. Tumpuan custom. Kalau kemarin kalau nggak salah di pertemuan awal ya, review, itu saya juga jabarkan ada tumpuan itu ada yang diajarkan kan 3 ya, 3, kemudian saya tambahkan ada 4, ada roll dan sendi roll, itu beda. Kemudian saya tambahkan kelima itu ada custom, ada elastomer dan seterusnya. Ini salah satu yang custom, jadi dia ya kita nggak bisa ini sebut sebagai apa ya, ya kita bilang aja custom karena memang ya custom ya. Ya agak susah untuk memberikan deskripsi yang lebih lengkap. Nanti kita coba cek ya. Kita berikan seperti ini. Nanti kita lihat apakah mirip seperti yang kita kerjakan kemarin di tahapan pertama. Kita coba running sekali lagi. Klik run now. Kita masuk ke momen langsung. Hasilnya ternyata kalau kita lihat ya, di sebelah kita mulai dari sebelah kiri bawah 28,3. Di sini berapa? 25. Jadi hampir mirip. Kemudian kiri atas 56, di sini 54. Kiri kanan atas 79, sini juga 79. Kanan bawah 24, sini juga 24. Artinya kalau yang dikerjakan di mungkin 2 tahun kemarin hanya stop di langkah pertama, maka hasilnya adalah seperti ini, berbeda jauh dengan kondisi kenyataannya. Jadi untuk mengerjakan portal yang bergoyang, maka sendi di sini kita mungkin buka ya. Sendi di bagian sini kita harus hilangkan. Jadi kita ulangi lagi. Jadi kita klik yang di sini, kita klik assign, join, restrain. Kemudian kita buat sebagai sendi atau join bebas, klik OK. Kemudian kita running sekali lagi, maka hasilnya adalah valid. Sudah benar, kita sudah cek menggunakan manual metode cross, kita sudah cek menggunakan metode yang menggunakan apa? Metode matrix ya, atau metode elemen hingga menggunakan program SAP 2000. Dan hasilnya cukup mendekati. Jadi seperti itu langkah-langkah untuk mengerjakan menggunakan SAP 2000. Silakan ini saya kira video terakhir untuk kuliah S3. Silakan kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa diajukan ke grup WhatsApp. Nanti kita kalau misalnya perlu kita jawaban kita bahas di video baru boleh, nanti kan saya buatkan video. Atau kalau cukup dijawab saja menggunakan teks ya nanti saya teks saja, atau kalau memang butuh banget menggunakan Zoom, silakan kita manfaatkan masih ada waktu sekitar 1 minggu atau 2 minggu ya sebelum ujian ya. Baik, seperti itu, silakan tugas besarnya dikerjakan. Kalau tetap masih bingung, silakan tanya ke urutannya itu ya, ke Asdos dulu, atau mungkin tanya ke teman, diskusi sama teman. Atau kalau misal udah stuck, bisa tanya ke saya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.